Hari itu, nasib apes menimpa Jyoti, lantaran kebusukannya selama ini akhirnya terungkap sudah. Pada saat itu, Imli dan Aryan berdebat atas kekacauan yang terjadi di rumah Ratore. Imli yakin bahwa penyebab kekacauan adalah Jyoti. Namun, Aryan tidak peduli dengan ucapan istrinya dan lebih membela sahabatnya, yaitu Jyoti. Arvita dan Sundar datang memberitahukan bahwa yang mengurung mereka adalah Jyoti. Aryan tetap saja marah dan menyuruh Imli ke kuil. Jyoti datang hendak ikut ke kuil. Tiba-tiba suara pintu diketuk. Jyoti pun membuka. Sejumlah preman berdiri tegap di depan pintu lengkap dengan pistolnya. Aryan, Sundar dan Imli berdiri di depan dan menantang para preman tersebut. Mereka pun berkelahi. Narmada Arvita ketakutan, sementara Jyoti pura-pura panik. Penjahat tersebut membius Aryan, lalu membawanya kabur. Imli yang melihat hal itu pun mengejarnya. Namun sayang Aryan telah terlalu jauh mengenakan mobil. Imli mengamuk, ia berbalik menuju rumahnya. Sementara itu Narmada menangis ketakutan. Imli masuk dengan tatapan sangat murka, menarik lengan Jyoti, dan sebuah tamparan mendarat di pipi kirinya. Semua orang terkejut. Imli mengamuk dan menarik lengan Jyoti menuju kuil dan kepalanya dicerkam. Katakan, di mana suamiku? Bentak Imli dan menekan kepala Jyoti di api suci, agar ia ingin mengakui. Jyoti tak bergeming. Ia berpura-pura menangis. Kesakitan, agar semua orang mengasihinya. Imli yang mengamuk semakin menekan kepala Jyoti, memaksanya untuk berbicara. Jyoti meringis kesakitan. Narmada berteriak menyuruh Imli berhenti menyakiti Jyoti. Imli melepaskannya dan berjalan menuju kamarnya. Ia menangis panik, mengingat Aryan, yang entah di mana. Sementara itu, di rumah kosong Aryan, telah disekap, dan ia berusaha melawan para preman. Namun sayang, ia tak mampu melumpuhkan semuanya. Imli kebingungan mencari tahu keberadaan Aryan yang disekap. Tiba-tiba suami Jyoti yang cacat, masuk mengenakan kursi roda. Imli memohon menangis hingga bersimpuh di kaki. Harindar, agar ia memberitahukan keberadaan Aryan. Harindar mengasihani Imli dan memutuskan untuk membantunya menemukan Aryan. Harindar tiba-tiba berdiri dan menunjukkan dirinya tidak cacat seperti yang diketahui semua orang. Singkat cerita, ia pun membawa Imli ke rumah tua tempat Aryan disekap, tentu saja tanpa sepengetahuan siapapun, terutama Jyoti. Di rumah tersebut Imli syok melihat Aryan yang disekap, dan ia berusaha melambaikan tangannya pada Aryan, agar suaminya melihatnya. Namun, Aryan tertunduk lemas. Nampaknya Aryan tak sadarkan diri ia di bawah pengaruh obat penenang, dan Imli mencari cara agar bisa masuk ke ruangan itu. Sementara itu, di rumah Jyoti meminta bos preman agar tidak menyakiti Aryan karena ia senagat mencintainya. Imli pun kembali menyamar menjadi Khairi dan menawarkan minuman pada para preman tersebut. Ia kesusahan menyelinap ke dalam ruangan tempat Aryan disekap. Imli, yang nekat pura-pura, menjadi wanita bodoh, dan membuat para preman jahat tersebut mabuk. Imli mencampurkan sesuatu ke minuman mereka, dan memaksa mereka untuk minum. Imli sudah seperti orang gila yang menari menghibur preman, hanya untuk bisa masuk ke ruangan Aryan. Imli telah berada di ruangan Aryan, dan ia pun mencengkoki minuman pada para preman, agar semakin tak sadarkan diri. Aryan menatap Imli dan kaget melihatnya berada di sana. Imli sengaja memecahkan botol minuman, lalu pecahannya diberikan pada Aryan untuk melepaskan ikatan tangannya. Preman semua mabuk dan tertidur. Sementara Aryan berhasil melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Namun ternyata semua itu jebakan semata. Preman tersebut bangkit dan menertawakan mereka. Untungnya Sundar Arvita bersama suami Jyoti tiba di sana dan menolong mereka menghabiskan preman tersebut. Semua penjahat berhasil dilumpuhkan dan Imli mengurung mereka di dalam ruangan. Lalu bos preman tersebut menelpon Jyoti, memberitahukan bahwa Imli dan Aryan telah kabur. Jyoti panik, dan ia takut kejahatannya terbongkar, lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Aryan dan Imli. Para preman kembali mendekati Aryan dan Imli, lalu menembak mereka. Aryan, Imli terkapar jatuh di tanah. Lalu, Jyoti datang mendekati mereka, dan tertawa melihat keduanya tak berdaya. Jyoti menertawakan nasib Imli, dan ia mendekati Aryan, lalu menangisinya. Ia mengakui semua kejahatannya di hadapan Aryan, yang kesatu, akhirnya sudah mati. Tiba-tiba Aryan dan Imli bangun, keduanya sama sekali tidak terluka, dan para preman yang menembakinya tadi berbalik arah mendukung Aryan karena telah dibayar lebih mahal. Jyoti mengamuk dan mencoba menjelaskan semuanya pada Aryan. Namun Aryan telah muak dengan kebaikan palsunya selama ini. Jyoti terjebak dan mengarahkan pistol ke hadapan Imli. Kemudian polisi tiba di sana lalu mendekapnya. Jyoti akhirnya dibekuk polisi, lalu dipenjara. Semua orang lega, Aryan dan Imli berpelukan, bersambung.